Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa, NIM 21086065. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Latar belakang. Sejarah dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dan masa depan melalui pemahaman tentang masa lalu. Seorang bisa memahami konteks kekinian yang meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Hidup seseorang akan lebih siap dan sempurna jika orang tersebut memahami peristiwa masa lalu. Perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah akan memberikan pelajaran penting bagaimana sejarah perkembangan olahraga Indonesia sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan sampai sekarang akan dapat memberi pemahaman tentang ragam fenomena keolahragaan dalam konteks kekinian dan perkembangan olahraga untuk konteks masa depan. Adapun pemusnahan masalahnya adalah bagaimana sejarah pendidikan jasmani olahraga di Indonesia dan apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani. Tujuan penjelasan materi ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang sejarah pendidikan jasmani olahraga di Indonesia dan untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan konsep, dasar dan istilah pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, dan bahan ajar pendidikan jasmani. Baiklah, kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dibentuk susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada waktu itu pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga dengan dibentuknya Kementerian Pengajaran. Maka pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepeduliannya akan masalah pendidikan yang di dalamnya tercakup pula pendidikan jasmani. Namun karena baru dalam taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu dirasakan istilah gerak badan. Masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Ada permulaan tahun 1945, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin seperti Ek Gelora, yaitu Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang didirikan pada zaman Jepang yang merupakan organisasi olahraga yang di dalamnya terdapat cabang-cabang seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain. Ek Putera dan juga Ek Pengurus Ikatan Sport Indonesia yang disingkat ISI, didirikan tahun 1938. Mengadakan pertemuan di Surakarta, tepatnya di Gedung Habib Praya, dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh, yang mana pada pertemuan tersebut terdapat keputusan penting sebagainya, yaitu pertemuan itu dinamakan Kongres Olahraga 1 atau yang pertama tahun 1946. Yang kedua yaitu nama Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Untuk hubungan luar negeri dibentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia, yaitu KORI. Kegiatan PORI lebih diarahkan untuk mengiatkan cabang-cabang olahraga yang telah menjadi anggotanya. Seperti dijelaskan di atas, peran olahraga semakin penting pada zaman pergerakan nasional pada 1908, yang mencapai puncaknya saat para pemuda Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928. Mereka menjadikan olahraga sebagai tekad perjuangan bangsa untuk merdeka. Ini terlihat pada penggalan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pertama kali saat deklarasi itu.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Setelah Indonesia merdeka, olahraga turut berperan mewujudkan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan saat masa revolusi, bangsa Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Surakarta. Itu tanggal 9 September 1948. Ini membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa mengadakan kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara merdeka di dunia ini. Pengurus besar Polri mengusulkan kepada pemerintah pusat yang waktu itu berada di Yogyakarta bahwa Polri akan menyelenggarakan Pekan Olahraga di Surakarta. Yang selanjutnya PB Polri membentuk panitia PON yang mempelopori pembentukan PON yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dr. Abdul Rahman Syekh, Mr. Widodo Satrodiningrat. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta telah dibentuk Persatuan Pendidikan Olahraga yang bersifat kebangsaan. Pembentukan Persatuan Nasional tersebut merupakan tindak dari kalangan bangsa Indonesia karena ingin mengatur organisasi sendiri Persatuan Pendidikan Olahraga atau singkat dengan PPO sejak tahun 1931. Penyelenggarakan kompetensi tahunan antar kota atau anggota dan tidak ikut serta dalam pertandingan antar kota yang diadakan oleh Belanda. Berkat perkembangannya yang baik pada tahun 1938, pihak Belanda melalui Persatuan Pendidikan Olahraga Netherlands Instituut Voetbal Unie atau disingkat dengan NIVU mengadakan pendekatan dan kerjasama dengan PPO. Jejak sepak bola ini dituruti oleh cabang-cabang olahraga tenis dengan berdirinya Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI. Pada tahun 1935 di Semarang, berkedudukan di Jakarta, waktu itu bernama Batavia. Pada tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia dengan singkatan ISI. Satu-satunya badan olahraga yang bersifat nasional dan berbentuk federasi. Maksud dan tujuannya adalah untuk membimbing, menghimpun dan mengkoordinir semua cabang olahraga. Antara lain yaitu PSSI, PELTI, dan Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau singkat dengan PBKSI, yang didirikan pada tahun 1940. ISI sebagai koordinator cabang-cabang olahraga pada tahun 1938 pernah mengadakan Pekan Olahraga Indonesia yang dikenal dengan nama ISI 77 Sport Week, Pekan Olahraga ISI. Serangan Jepang secara mendadak pada tanggal 8 Desember 1941 terhadap Pearl Harbor, Pelabuhan Mutiara, menimbulkan perang dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada bulan Maret 1942. Isi oleh sebagai kesulitan dan kerintangan tidak bisa menggerakkan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Pada zaman Jepang, gerakan keolahragaan ditangani oleh suatu badan yang bernama Gelora, singkatan dari Gerakan Latihan Olahraga, yang terbentuk pada masa itu. Tidak banyak peristiwa olahraga yang tercatat pada zaman Jepang selama tahun 1942 sampai dengan 1945.
Oleh karena perperangan terus berlangsung dengan sengit dan kedudukan tentara Nippon terus pula mendesak atau terdesak dengan sendirinya, perhatian pemerintah militer Jepang tidak dapat diharapkan untuk menunjukkan kegiatan olahraga di Indonesia. Dengan runtuhnya kekuasaan Jepang pada bulan Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia membuka jalan selebar-lebarnya bagi bangsa kita untuk menangani semua kegiatan olahraga di tanah air sendiri. Kegiatan-kegiatan ini pada awal kemerdekaan belum dapat digerakkan sepenuhnya. Ini disebabkan perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan yang baru direbut. Itu mendapat cobaan dan ujian sebagai akibatnya timbul pertempuran di berbagai tempat yang menjadi penghalang besar dalam mengadakan aktivitas keolahragaan serta tertib dan teratur. Namun demikian, berkat usaha keras para tokoh-tokoh olahraga kita pada bulan Januari 1945 sampai 1946, bertempat di Habib Projo di kota Solo, diadakan kongres olahraga yang pertama di dalam kemerdekaan berhubung dengan suasana pada masa itu. Hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh olahraga dari Pulau Jawa saja. Dalam kongres ini mulanya dimajukan 2 nama lainnya yang akan diberikan kepada badan olahraga yang bakal dibentuk itu, yaitu isi dan gelora keduanya. Keduanya tidak terpilih dan sebagai kesimpulan rapat diresmikanlah berdirinya Polri dengan pengakuan pemerintah sebagai satu-satunya badan resmi persatuan olahraga yang mengurus semua kegiatan olahraga di Indonesia. Fungsinya sama dengan ISI. Sesuai fungsinya dengan Polri ini adalah juga sebagai koordinator semua cabang olahraga dan khusus mengurus kegiatan-kegiatan olahraga dalam negeri. Dalam hubungan tugas keluar berkaitan dengan Olimpiade dan International Olympic Committee atau disingkat dengan IOC, Presiden Republik Indonesia telah melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia, yaitu KORI, yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan berkedudukan di Yogyakarta. Bagi Indonesia telah tiba saatnya untuk menempuh langkah-langkah seperlunya agar negara kita dapat ikut serta Olimpiade London pada tahun 1948. Olimpiade yang ke-14 ini adalah pertama setelah Perang Dunia Kedua usai dan sejak tahun 1940 terpaksa ditiadakan selama 8 tahun. Usaha Indonesia untuk mendapatkan tiket ke London banyak menemui kesulitan. Setelah agresi pertama dilancarkan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim terbang ke Lake Sukses dan di forum internasional atau pada itu baca sidang umum PBB. Kedua negarawan dan diplomat ulung ini dengan gigih memperjuangkan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Polri sebagai badan olahraga resmi di Indonesia belum menjadi anggota International Olympic Committee atau IOC, sehingga para atlet bakal dikirim tidak dapat diterima berpartisipasi dalam peristiwa olahraga di sedunia. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang belum diperoleh pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam usaha menuju London. Paspor Indonesia tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Bahwa atlet-atlet Indonesia bisa ikut di London dengan memaksa paspor Belanda tidak dapat diterima karena kita hanya mau hadir di London dengan mengibarkan dwi warna saksaka merah putih. Alasan disebut belakang inilah yang juga menyebabkan rencana kepergian
kepergian ini menjadi terhambat. Beberapa anggota pengurus dasar Polri ke London menjadi batal. Masalah ini dibahas oleh konferensi darurat pada tanggal 1 Mei 1948 di Solo. Mengingat dan memperhatikan pengiriman para atlet dan beberapa anggota pengurus besar Polri ke London sebagai meninjau tidak membawa hasil seperti diharapkan. Semula konferensi sepakat untuk mengadakan olahraga yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus atau September 1948 di Solo. Ditilik penyediaan sarana olahraga Solo dapat memenuhi persyaratan pokok dengan adanya Stadion Sriwedari serta kolam renang dengan catatan Sriwedari pada masa itu termasuk yang terbaik di Indonesia. Tambahan pula pengurus besar Polri berkedudukan di Solo dan hal-hal demikian menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi konferensi untuk menetapkan Kota Solo sebagai kota penyelenggara Pekan Olahraga Nasional bersama, yaitu PON 1 pada tanggal 8 sampai dengan 12 September 1948. Maksud dari tujuan penyelenggaraan PON 1 ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia di tengah-tengah dentuman meriam dan keadaan daerahnya dipersempit sebagai akibat perjanjian Revel, tegasnya dalam keadaan darurat masih dapat membuktikan sanggup menggalang persatuan kesatuan bangsa yang berbeda suku dan agama, tetapi mereka tetap bersatu, kokoh, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur sebagai sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa dan setiap masyarakat. Adapun pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Adapun implementasinya perlu dilakukan secara terencana, terhadap, dan berkelanjutan yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat mengangkat sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi meningkatkan kualitas hidup seorang. Dengan demikian akan terbentuk jiwa positif, sportif, dan gaya hidup aktif. Proses pendidikan jasmani pada dasarnya memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis dan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani diharapkan guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa sehingga muncul kemampuan yang besar dari siswa untuk bergerak. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, di Indonesia dapat disimpulkan setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mulai membenah diri di segala bidang termasuk bidang olahraga dan pendidikan jasmani yang mana dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan pada pemerintah sistem keolahragaan dan badan-badan olahraga untuk menunjang keolahragaan dan mengikuti pertandingan
olahraga tingkat internasional, dan selain itu Indonesia akhirnya dipercaya untuk menggelar event internasional Asian Games serta pula menggelar event olahraga yang di tingkat nasional atau PON, dan disitulah muncul atlet-atlet yang mengharumkan nama negara Indonesia. Sekianlah penjelasan materi dari saya tentang sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.